Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan kuliah kita. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sih mewujudkan manusia yang berkepribadian Islam itu. Jadi Islam itu datang untuk membentuk kepribadian manusia. Jadi bukan hanya sekedar membentuk karakter manusia, sehingga diharapkan nanti akan terbentuk manusia-manusia yang berkepribadian Islam yang memiliki kekhasan, ya, memiliki kekhasan yang luar biasa. Jadi sekali lagi, Islam itu datang untuk membentuk kepribadian manusia, bukan hanya sekedar membentuk karakter manusia, sehingga nanti diharapkan akan terbentuk manusia yang berkepribadian Islam yang memiliki perwujudan yang khas. Teman-teman sekalian, kepribadian Islam itu harus selalu berada di atas karakter manusia tadi. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu saya menjelaskan tentang teori-teori tentang karakter, mesin kecerdasan, otak, dan sebagainya, maka kepribadian Islam ini harus selalu berada di atas karakter manusia. Jadi seluruh watak, sifat, karakter yang merupakan bawaan manusia sejak lahir, maka harus dapat ditundukkan oleh kepribadian Islam. Sekali lagi, seluruh watak, sifat, karakter yang merupakan bawaan manusia sejak lahir, maka harus dapat ditundukkan oleh kepribadian Islam. Nah, manusia yang memiliki kepribadian Islam nanti akan memiliki ciri-ciri yang khas, yang tentu berbeda dengan yang lainnya. Dengan demikian, seorang manusia yang berkepribadian Islam, maka seluruh sifat, watak, dan karakternya akan tunduk kepada aturan Allah dan Rasul-Nya. Manusia yang berkepribadian Islam itu harus mampu memerankan semua karakter manusia tadi. Jadi dia harus tahu kapan berperan sebagai sensing, ya, kapan berperan sebagai thinking, ya, kapan berperan sebagai intuiting, berperan sebagai feeling. Dan semua tadi peran tadi itu dalam rangka meselaraskan sesuai dengan Islam, sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Nah, peran itulah kemudian harus disandarkan pada akidah Islam yang terpancar pada keterikatannya pada hukum-hukum syariat. Teman-teman sekalian, kepribadian Islam itu dibangun dua hal, dua unsur pembangunnya adalah, yang pertama adalah akliyah Islamiyah, di mana setiap pemikiran yang selalu diikatkan, distandarisasi dengan akidah Islam. Yang kedua adalah nafsiyah Islamiyah, yaitu setiap dorongan nafsu yang selalu diikat, distandarisasi dengan akidah Islam. Maka sebenarnya kepribadian Islam itu dibangun dua ini, yaitu pola pikir dan pola sikap. Pola pikirnya adalah akliyah Islamiyah, setiap pemikirannya selalu diikat, distandarisasi dengan akidah Islam, dan pola sikapnya, nafsiyah Islamiyahnya, setiap dorongan nafsu yang selalu diikat dan distandarisasi dengan akidah Islam. Bagaimana dengan kepribadian Islam? Akliyah Islam, kami membuat level sampai level 6. Level yang pertama adalah bagaimana pola pikir Islam itu harus dibangun. Yang pertama adalah mampu memahami fakta-fakta secara langsung. Karena yang namanya proses berpikir itu begitu ada fakta, ada proses penginderaan, maka kita punya panca indera, ada otak, dan ada informasi yang kita miliki sebelumnya. Kalau kita menggunakan proses berpikir ini untuk memahami fakta-fakta secara langsung, maka sebenarnya kita sudah masuk pada level 1. Level yang kedua adalah memahami fakta-fakta yang gaib. Bagaimana fakta-fakta yang gaib? Fakta-fakta yang tidak bisa diindra secara langsung. Ini level 2. Maka ini harus menggunakan dalil. Maka ini harus menggunakan sesuatu yang terbukti kebenarannya secara akal. Yaitu apa? Al-Quran. Sehingga apapun yang dikabarkan oleh Al-Quran, kita wajib mengimaninya dan mengamalkannya. Kenapa? Karena
secara fakta, secara akal, secara rasional, Al-Quran itu terbukti kebenarannya. Maka level yang kedua, mampu memahami fakta-fakta yang gaib. Level yang ketiga adalah mampu merekayasa fakta alam maupun sosial. Yang ini akhirnya memunculkan sains, memunculkan ilmu pengetahuan yang begitu luar biasa. Kemudian level yang keempat adalah memiliki visi dan misi hidup sesuai dengan akidah Islam. Ini level-levelnya 4. Jadi kalau pola pikir yang Islam yang sampai kemudian dipahami dengan benar, maka nanti akan sampai pada level 4. Bukan hanya sekedar level 1, level 2, atau level 3. Jadi level 4 itu sudah memiliki visi dan misi hidup sesuai dengan akidah Islam. Kalau sudah masuk level 5, maka dia tidak hanya memiliki visi dan misi hidup sesuai dengan akidah Islam, tetapi menjadikan Islam itu sebagai pandangan hidup. Menjadikan Islam sebagai sebuah ideologi yang harus ada di dalam diri dia dan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau sudah level 6, mampu berijtihad. Ini level di dalam kepribadian Islam. Nah, hari ini kita banyak di antara kita baru level 1. Level 2 saja amblas gitu ya. Level 1 saja amblas. Kalau level 1 amblas, maka bagaimana? Maka dia hanya memperturutkan hawa nafsunya saja. Sekali lagi, di dalam kepribadian Islam itu dibangun oleh 2 hal, yaitu pola pikirnya, yaitu akliyah Islamiyah, kemudian pola sikapnya adalah nafsiyah Islamiyah. Sedangkan akliyah Islamiyah itu ada beberapa level tingkatan. Dan kita berharap kita terus memantaskan diri tentu sampai pada level puncak. Level yang pertama adalah mampu memahami fakta-fakta secara langsung. Jadi dengan menggunakan akalnya yang bisa berpikir, di mana proses berpikir itu ada 4 unsur di dalamnya, yaitu ada fakta, ada indera, ada otak, dan ada informasi yang kita punya sebelumnya. Jadi ini modal. Maka sebenarnya untuk jadi pinter, kita menggunakan 4 unsur proses berpikir ini. Nah, level satunya ini baru mampu memahami fakta-fakta secara langsung. Level yang kedua adalah mampu memahami fakta-fakta yang gaib. Dan ini disandarkan oleh dalil, disandarkan pada sesuatu yang terbukti kebenarannya secara akal, yaitu Al-Quran. Ini sudah masuk level 2. Level 3 adalah mampu merekayasa fakta alam maupun sosial. Sehingga muncullah sains, muncullah ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Level yang keempat adalah memiliki visi dan misi hidup sesuai dengan akidah Islam. Nah, kalau ini sudah dimiliki, ini dia akan benar-benar memahami hakikat hidup. Dan level yang kelima adalah memiliki visi dan misi hidup, bukan hanya sesuai dengan akidah Islam, tetapi menjadikan Islam itu sebagai pandangan hidup mereka di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, bahkan bernegara. Dan level yang keenam adalah mampu berijtihad. Nah, bagaimana dengan nafsiyah Islamiyah? Pola sikapnya. Itu juga ada level-level. Level 1, nafsunya sudah terikat dengan akidah Islam. Ini udah level 1 ini. Kemudian level yang kedua sudah terwujud muyul Islami, kecenderungan yang Islami di dalam nafsunya. Kemudian level yang ketiga terwujud muyul Islami tadi dan merasakan kenikmatannya ketika dia kemudian menjalankan Islam. Dan level yang keempat, visi akidah Islam itu menjadi poros hidupnya. Dan level yang kelima, visi Islam sebagai pandangan hidup menjadi poros kehidupan dia dan menyatu pada dirinya. Dan level yang keenam, visi Islam sebagai pandangan hidup tadi itu, yang rahmatan lil alamin itu bil hujjati, menjadi poros hidupnya dengan hujjah yang amat kuat dan meyakinkan. Nah, sekarang bagaimana mewujudkan kepribadian yang Islam? Yaitu yang pertama harus mampu memahami arti hidup dan kehidupan ini sesuai dengan akidah. Meraih kepemimpinan di dunia ini dengan hak dan senantiasa berupaya menggapai kebahagiaan akhirat, kemuliaan akhirat. Zuhud dari harta yang haram dan subhat, tetapi tidak menolak menikmati rezeki yang baik-baik tanpa lupa bahwa dunia bukan segala-galanya. Sadar betul bahwa perhiasan dunia adalah cobaan. Zuhud namun sangat menikmati hidup. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa'abaina ay yahmilnaha
wa asfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, kepada bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Surat Al-Ahzab 72. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Demikian juga Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya. Khairun inda rabbika sawaban wa khairun amalan. Lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Inilah beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan kepribadian Islam itu terbentuk kayak gitu. Maka wujud kepribadian Islam itu apa? Mampu menjadi pemimpin sekaligus siap sebagai bawahan atau rakyat. Lembut sekaligus bisa keras dan tegas. Ramah terhadap sesama muslim dan keras terhadap segala bentuk kekufuran, kekafiran. Mampu menguasai dunia, tetapi juga sukses di akhirat, tidak rakus dunia, namun tidak menyengsarakan diri. Gagah dan perkasa di medan tempur, namun rendah hati di saat damai. Dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Fat ayat 29 bagaimana sikap kaum muslimin dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadai yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridhoannya. Dan tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Maka wujud kepribadian Islam adalah seorang yang abid. Abid itu hamba Allah, tetapi dia khusyuk di dalam sholat. Selalu menjauhi perkataan yang tiada berguna. Senantiasa membayar zakat. Berupaya untuk menundukkan pandangan. Senantiasa memelihara amanat. Komitmen untuk memenuhi kesepakatan dalam perjanjian. Dan senantiasa memenuhi janji yang diucapkan. Ini adalah wujud kepribadian Islam. Sebagaimana yang disebutkan oleh firman Allah. Dan beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Demikian juga Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun misalnya. Di situ Allah menyebutkan ciri-ciri orang mukmin. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairum malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafidun ulaika humul warisuna alladzina yarisunal firdaus
hum fiha khalidun. Di dalam surat Al-Mu'minun ini Allah menjelaskan sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Siapa orang-orang yang beriman itu? Dalam ayat ini disebut yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Orang-orang yang menunaikan zakat. Orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Dan ciri berikutnya adalah barang siapa yang mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah Allah memberikan jawaban. Orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Mewarisi surga Firdaus. Dan mereka akan kekal di dalamnya. Maka wujud kepribadian Islam berikutnya adalah apa? Seorang mukmin yang memiliki kepribadian Islam, mereka bekerja keras. Selalu giat di dalam mencari nafkah. Tetapi senantiasa dermawan kepada sesama manusia. Senantiasa aktif berdakwah. Tekun di dalam beribadah. Tangkas dan cerdas di dalam berpolitik. Dan selalu bersungguh-sungguh di dalam memperjuangkan agama Islam. Dan ikut berperan di dalam jihad fi sabilillah. Allah menyebutkan misalnya dalam firman-Nya Al-Insyikaq ayat 6 sampai 9. Ya ayyuhal insanu innaka kadhihun ila rabbika kadhan famulakih fa amma man utiya kitabahu yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan penuh gembira. Demikian juga di dalam Allah berfirman dalam Quran Fussilat ayat 33. Ini semua adalah wujud kepribadian Islam. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Demikian juga firman Allah yang lainnya di dalam Quran surat At-Taubah ayat 111. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa ambalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaktuluna wa yuktaluna wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabsiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang telah membeli dari orang-orang mukmin. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Allah menggunakan lafaz transaksi. Jadi kita telah bertransaksi dengan Allah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberi surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah. Lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan itulah Fawzul Adzim, kemenangan yang besar. Nah, bagaimana kita bisa menjadi contoh manusia yang berkepribadian Islam? Dan bagaimana kita membangun kepribadian Islam dengan akliyah Islamiyah dan nafsiyah Islamiyah? Jangan kemana-mana. Nantikan episode berikutnya bersama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.